menceritakan murid di Akademi Sihir bernama Sebil. Sebil dianggap sebagai anak pemurung yang pemikirannya sangat sulit diprediksi. Dia sering menjadi bahan perbincangan karena selalu mendapatkan nilai yang paling rendah. Pada suatu ketika, Sebil dipanggil oleh kepala akademi, lalu bertemu dengan seorang cewek yang marah-marah di depan ruangan kepala akademi. Cewek itu bernama Los Kristas. Meskipun berpenampilan seperti anak kecil, tapi sebenarnya dia merupakan seorang penyihir yang sudah hidup lama. Dia langsung berhadapan dengan penjaga keamanan karena mencoba memanfaatkan murid untuk menemui kepala akademi. Tak lama setelah itu, kepala akademi Albas mendatangi mereka. Dia terlihat sedikit terkejut karena Los bisa menyusup ke akademinya. Kemudian, Albas memperbolehkan Sebil untuk masuk ke ruangannya, lalu memerintahkannya untuk menjalankan latihan khusus supaya kemampuan sihirnya bisa berkembang. Dikarenakan para pembimbing disuruh pulang, maka Los yang akan menjadi penggantinya. Selain Sebil, ada 2 murid lagi yang mengikuti pelatihan khusus. Dia adalah cewek bernama Haruto dan cowok dari ras binatang yang bernama Kudo. Ketika semuanya sudah berkumpul, Kudo langsung mengatakan tidak membutuhkan seorang pembimbing. Dia berencana untuk pergi ke tempat tujuan bersama dengan teman-temannya. Di dalam perjalanan, Sebil mengalami mabuk perjalanan. Kemudian mereka memutuskan untuk turun sebelum kondisinya semakin parah. Di malam harinya, Sebil menceritakan sesuatu kepada yang lainnya. Alasan kenapa kehidupannya terlihat hampa, ternyata dia tidak memiliki ingatan sebelum masuk ke akademi. Dia merasa harus menjadi seorang penyihir karena tidak memiliki tujuan lain. Namun, keadaannya saat ini sedang tidak mendukung. Dia kesulitan untuk menggapai tujuannya karena hampir tidak memiliki kekuatan sihir. Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar tentang Kudo yang pergi sendirian. Menurut keterangan, Kudo meninggalkan teman-temannya saat diserang oleh pencuri. Dikarenakan hanya Kudo saja yang diincar, Los merasa ada yang janggal dengan kabar tersebut. Dia curiga kalau orang yang menyerangnya itu bukanlah pencuri, tapi kelompok pemburu penyihir yang sangat berbahaya. Karena sudah mengizinkannya bergerak secara terpisah, Los merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Kudo. Dia juga akan mengatasinya sendirian dan melarang para siswa untuk ikut bersamanya. Meskipun sudah dilarang, Sebil dan Naruto tetap ingin mencarinya. Diam-diam mereka pergi ke area hutan setelah Los meninggalkannya. Sedangkan Kudo yang sedang diincar pemburu penyihir, keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Meski memiliki kemampuan memulihkan diri, dia tidak cukup kuat melawan pemburu penyihir tersebut. Kudo hanya bisa terdiam dan juga pasrah ketika dibawa oleh musuhnya. Beberapa saat kemudian, Los menemukan lokasi di mana Kudo sedang dibawa. Dengan memakai tongkat sihir Ludens, dia berhasil memojokkan musuh hingga membuat lawannya itu merasa kesal. Namun, tiba-tiba saja Sebil dan Naruto datang ke tempat itu. Musuh pun memanfaatkannya dengan menjadikan mereka sebagai sandera. Dia memerintahkan Los untuk menyerah serta memberikan tongkat miliknya. Tongkat sihir Ludens merupakan tongkat berbahaya yang bisa menyerap energi sihir dan membunuh siapapun yang menyentuhnya. Hanya seseorang yang melakukan kontak sajalah yang bisa menggunakannya. Dikarenakan situasinya sudah tidak terkendali, Sebil memutuskan untuk menggunakan tongkat tersebut. Kemudian terjadi ledakan sihir yang cukup besar karena ternyata Sebil memiliki kekuatan sihir yang hampir tidak terbatas. Memakai tongkat pemakan sihir sama saja dengan bunuh diri. Profesor Los memarahi Sebil dan yang lainnya karena semuanya bertindak ceroboh. Meskipun kejadian sebelumnya sangat berbahaya, tapi mereka bisa mengetahui alasan kenapa Sebil tidak bisa menggunakan kekuatannya. Los mengatakan energi sihir Sebil itu benar-benar tidak terbatas. Maka tak heran sangat sulit bagi dirinya untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Setelah itu, Los memerintahkan Kudo untuk ikut bersamanya. Tapi karena Kudo mengalami luka yang parah, maka mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan begitu saja. Untuk menyembuhkan kembali tangan dan ekornya, Los menyuruhnya menggunakan kekuatan penyembuh dan memakai kekuatan Sebil yang tidak terbatas. Dengan demikian, Kudo bisa sembuh dengan cepat dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Seakan insiden sebelumnya terasa tidak nyata. Karena Profesor Los sudah dikenal oleh banyak orang, setiap orang yang mereka temui menyambutnya dengan tangan terbuka. Lalu, setiap kali mereka menemukan seseorang dalam masalah, Los akan secara aktif membiarkan para siswa menggunakan kekuatan sihirnya. Beberapa saat kemudian, mereka bersembunyi dengan anak kecil yang sedang dikejar oleh penjaga. Dengan penciumannya yang tajam, manusia harimau itu bisa menemukan mereka dengan mudah. Secara diam-diam, Los menyerang dari belakangnya. Sedangkan lawannya hanya bisa bertahan akan tidak berniat untuk melawan. Manusia setengah harimau itu bernama Yohei. Dia merupakan tentara bayaran yang sedang bertugas mengembalikan anak kecil kembali ke desanya. Karena tujuannya sudah tercapai, maka dia ingin berdamai dengan Profesor Los. Ketika Sebil dan teman-temannya tiba di desa, mereka bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu telah menyadari kalau para murid sedang menjalankan pelatihan khusus. Dikarenakan penguasa di sana sudah berubah dan kekuasaan berada di tangan penjajah, Sebil dan yang lainnya disuruh kembali ke tempat asalnya. Lagi pula, di sana sudah tidak ada lagi yang akan membimbingnya. Profesor Los tidak mau percaya dengan perkataannya begitu saja. Untuk memastikan kebenarannya, dia harus memasuki desa pelatihan dan melihat reaksi penduduk secara langsung. Dikarenakan tempat itu terlalu sunyi dan tidak ada siapapun yang mau berurusan dengan
dengannya, Los pun sedikit percaya dengan perkataan pendeta. Oleh karena itu, Los memutuskan untuk melawan kepala akademi dan menyerang orang yang telah merebut desa itu. Dikarenakan tugas pelatihan tidak akan selesai, Los merasa sudah dipermainkan. Hal ini tentu saja menjengkelkan dan membuatnya merasa kesal. Sebil mengatakan sesuatu kepada yang lainnya. Karena mereka sudah membiarkannya masuk ke desa, dia menganggap mereka tidak mewaspadai kedatangannya. Selama semua siswa dan profesor masih ada, dia yakin bisa mengatasi masalah ini dengan bertarung melawan penjajah. Omongannya itu memicu pertengkaran. Kudo tidak mau menyetujui usulannya. Menurutnya, bertarung dengan kemampuan saat ini sama dengan bunuh diri. Sebil ternyata tidak mempermasalahkannya. Dia berencana untuk tetap bertarung meski nyawanya akan terancam. Perkataan yang diucapkan oleh Sebil membuat Horuto menangis. Horuto pun pergi sendirian untuk menenangkan suasana hatinya. Beberapa saat setelahnya, Horuto berhadapan dengan pendeta. Dan kali ini, pendeta itu menunjukkan sifat aslinya. Sebil berusaha untuk mencari Horuto. Namun, dikarenakan tidak bisa menemukannya sendirian, mereka pun memutuskan untuk mencarinya bersama-sama. Di saat Sebil dan yang lainnya sedang berpencar, satu persatu musuh mulai bermunculan. Kudo menghadapi pertarungan melawan tentara bayaran, sedangkan Sebil bersama profesor berhadapan dengan penyihir misterius yang sedang berada di dalam gua. Tampaknya, Sebil pernah bertemu dengan penyihir itu. Penyihir itu mengatakan Sebil adalah anak muda yang spesial. Dia telah mengambil kekuasaan di desa hanya untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, penyihir itu menawarkan diri untuk membimbingnya. Dia berjanji akan selalu memperhatikannya, dan jika Sebil bergabung dengannya, maka tidak akan ada siapapun lagi yang bisa menyakitinya. Namun, dikarenakan penyihir itu telah berbuat jahat kepada teman-temannya, Sebil menolak ajakan tersebut. Daripada bergabung bersama penyihir jahat, dia memilih untuk melawan meskipun kemampuannya belum seberapa. Karena Sebil belum bisa mengendalikan kekuatan sihir, Los memutuskan untuk menyerap energi sihir Sebil dan menggunakannya untuk melawan. Tapi perlawanan itu tidak berguna karena musuhnya sudah mengetahui kelemahan sihirnya. Setelah Sebil menolaknya, penyihir itu pun mulai menunjukkan identitas aslinya. Ternyata dia adalah Zero, seseorang yang telah menciptakan sihir serta menulis pustaka Zero. Karena Zero lah yang menciptakan hampir semua teknik sihir, maka sejak awal tidak ada siapapun yang bisa menang melawannya. Untung saja, Zero tidak benar-benar serius melawan rombongan pelajar. Dia hanya berpura-pura menjadi penjahat untuk menguji para murid. Lagi pula, kepala Akademi Albas adalah teman lamanya. Zero dan penduduk desa memang berniat mengujinya dalam latihan khusus tersebut. Dengan demikian, mereka bisa lulus ujian. Lalu di malam harinya, mereka merayakan kelulusan bersama penduduk desa. Di saat yang sama, Zero juga menjelaskan tujuan dari latihan tersebut. Dia bilang semuanya sudah berusaha keras untuk mengeluarkan peserta dari akademi. Sebil dan yang lainnya dinilai terlalu unggul. Untuk mencegah terjadinya kehancuran, setiap ada murid berbakat seperti mereka, harus diadakan latihan khusus. Mereka akan diuji sifat aslinya, dan jika gagal, mereka akan dikeluarkan hingga dihapus ingatannya. Menurut penilaian Zero, Horuto memiliki kekuatan yang sebanding dengan kepala akademi. Dalam 10 tahun ke depan, dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ribuan tentara. Di sisi lain, bakatnya Kudo jauh lebih menakutkan. Dengan kemampuan bab perlindungan, dia bisa menjadi penyihir abadi jika mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sedangkan Sebil memiliki sihir tak terbatas. Dalam ratusan tahun ke depan, dia mungkin akan menjadi penyihir yang bisa hidup lama. Dan dalam umur yang panjang itu, dia memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari sihir yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Zero mengalihkan pembicaraan ke arah pelatihan. Semua murid diberi waktu selama 3 hari untuk menyiapkan kedainya sendiri. Sedangkan Profesor Los memanfaatkan situasi tersebut untuk membaca berbagai buku yang ada di tempatnya Zero. Namun, alasan yang sebenarnya adalah untuk mengawasi muridnya. Karena Zero hampir kehilangan kekuatan sihirnya, maka dia telah memperkirakan Zero akan memanfaatkan Sebil untuk menjadi pemasok sihirnya. Untuk menjadi penyihir yang berguna, setiap murid belajar mengelola kedai masing-masing. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa dengan kehidupan di tempat itu. Namun, hanya Sebil sajalah yang sama sekali tidak berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Dia hanya menghabiskan waktu di dalam ruangan dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, Los mendorongnya supaya Sebil menjalankan kegiatan di luar ruangan. Dengan demikian, maka dia bisa berinteraksi dengan banyak orang dan sedikit membantu kehidupan sosialnya. Beberapa saat setelahnya, Sebil bertemu dengan Horuto. Tampaknya telah terjadi suatu insiden yang tidak terduga. Saat Horuto menjalankan tugas dengan Yohei, secara tidak sengaja Yohei terkena serangan sihirnya. Zero berusaha untuk menyembuhkan lukanya Yohei, tapi penyembuhannya itu tidak efektif karena kekuatan sihirnya tidak seperti dulu lagi. Maka dari itu, Sebil datang untuk menjadi pemasok sihirnya. Kemudian Zero meminjam sedikit energi sihir dengan cara melewati bibirnya.
Dikarenakan pekerjaan sebelumnya tidak berjalan lancar, Los memperbolehkan semua murid untuk libur bekerja. Pada kesempatan itu juga, Zero meluangkan sedikit waktunya untuk bertemu dengan semua murid. Sebel dan yang lainnya mengunjungi perpustakaan Zero. Buku yang dimilikinya terbilang sangat banyak, tapi semua itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan perpustakaan yang terlarang. Perpustakaan terlarang tidak ada di dalam peta. Dengan kata lain, siapapun takkan pernah sampai ke sana jika tidak tahu cara memasukinya. Haruto terlihat sangat bersemangat dan mengatakan ingin pergi ke sana. Namun, perpustakaan terlarang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Daripada membicarakan hal yang belum pasti, Zero akan memberi pelajaran khusus terlebih dahulu. Karena sebelumnya telah terjadi suatu insiden, Zero tidak mengizinkan Haruto menggunakan sihir sebelum bisa mengendalikannya dengan baik. Awalnya, mereka bisa menjalankan latihan dengan lancar. Haruto yang tadinya belum bisa mengontrol kekuatan, kini bisa menggunakan mantra agar kekuatannya tidak melukai rekannya sendiri. Haruto bisa dengan cepat menguasainya berkat pembelajaran dari Zero yang mudah dipahami. Namun, beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika Zero menjelaskan cara menerapkan kekuatan, tiba-tiba dia terjatuh karena kemampuan sihirnya semakin melemah. Sebil berusaha untuk memulihkannya, namun dia terlihat kesulitan untuk mentransfer kekuatannya. Hal ini menyebabkan tubuhnya semakin melemah hingga tidak sadarkan diri. Sebil meminta teman-temannya untuk membawa makanan di tempat Yohei, sedangkan dia sendiri akan membawa Zero pulang dan merawatnya. Pada suatu ketika, Sebil memutuskan jadi penyihir hebat seperti kedua temannya. Untuk itu, dia meminta mereka berdua supaya mengajarkannya cara mengeluarkan kekuatan sihir. Sebagai gantinya, Sebil akan memasuk energi untuk mereka berdua. Kudo tidak masalah dengan hal tersebut. Malahan dia merasa aneh karena Sebil tidak meminta hal itu lebih awal. Berhubung mereka sedang membicarakan sihir, Haruto pun menanyakan sesuatu kepada Sebil. Karena Sebil bisa memberikan sihir melalui bibirnya, Haruto tertarik untuk mencobanya. Namun, dikarenakan waktunya tidak tepat, Sebil pun mengabaikan hal tersebut. Saat itulah seorang pria bernama Tiran mulai menjalankan aksinya. Tampaknya dia sengaja mencari kesempatan untuk menculik Sebil. Ketika Sebil sedang diculik, dia mendapatkan kembali ingatan tentang masa kecilnya. Seseorang yang mengincar kekuatannya tidak hanya berniat buruk kepada Sebil saja, tapi juga melakukan hal yang keji kepada keluarganya. Setelah mengingat hal tersebut, kini dia memahami dampak mengerikan apabila seseorang menerima kekuatannya terlalu besar. Sebil bisa saja membunuh seseorang jika memberikan kekuatan melebihi batas. Beberapa saat kemudian, Haruto dan Kudo datang menyusul Sebil. Lalu mereka melakukan kombinasi serangan untuk membebaskannya. Sebil memanfaatkan kesempatan itu dengan mengancam lawannya. Dia mengatakan mungkin saja bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Sayangnya, penjahat itu tidak takut dengan ancamannya dan malah melakukan serangan yang jauh lebih brutal. Tiran terus menyerangnya hingga membuat Sebil dan yang lainnya kehilangan kesadarannya. Di saat itulah, Jiro dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah Sebil mendapatkan kembali sebagian ingatannya, dia takut jika kekuatannya itu akan lepas kendali seperti dulu lagi. Maka dari itu, dia segera menemui Zero untuk berkonsultasi dan belajar memasuk kekuatan. Karena Sebil sudah mendapatkan kembali ingatannya, Zero pun memberitahu asal-usul keluarganya. Ke-13 dan Zero itu adalah keluarga terakhir yang tersisa. Ke-13 merupakan ayahnya Sebil dan abangnya Zero. Dialah orang yang telah menyebarkan sihir dan memicu peperangan. Sihir tak terbatas yang dimiliki oleh Sebil, semua itu sudah direncanakan oleh ke-13. Dengan menggabungkan darah Zero dan ibunya Sebil, ke-13 bisa mendapatkan keturunan dengan kekuatan sihir tak terbatas. Setelah membicarakan hal tersebut, Zero pun mulai mengajarkan cara untuk mentransferkan kekuatan sihir. Di tempat yang berbeda, seorang pemuda yang berasal dari anti penyihir membuat keributan dengan menyerang Kudo dan Profesor Los. Pemuda itu tentu saja bukan tandingan mereka berdua, tapi hal ini telah memicu perdebatan karena pelakunya masih anak-anak. Tadinya, Yohei akan mencari informasi dengan cara menyiksanya, tapi setelah melihat kondisi pelakunya, dia pun merasa ragu untuk melakukan hal tersebut. Sebagian besar penyihir juga merasa bersimpati kepada anak tersebut. Mereka pun setuju untuk menginterogasinya tanpa menggunakan kekerasan. Pendeta memiliki kemampuan menginterogasi secara verbal. Dia bisa mendapatkan jawaban yang akurat dari emosi dan ekspresi wajah lawan bicaranya. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan sedikit informasi, lalu segera mendiskusikannya untuk melakukan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Kudo mengajak Sandra untuk pergi berkeliling desa. Kudo ingin menunjukkan kepadanya kalau desa yang dia serang itu bukanlah tempat orang-orang jahat. Sandra itu bernama Kadi. Selama ini, dia menganggap kalau penyihir itu adalah sekumpulan penjahat yang keji. Setelah berkeliling bersama Kudo, Kadi pun mulai tersadar dia sudah dibohongi oleh anti penyihir. Sekarang, dia bisa lebih percaya dengan penyihir dan tidak lagi berprasangka buruk terhadap ras binatang. Di lain tempat, Sebil menunjukkan kemampuan kepada teman-temannya. Tampaknya, dia sudah bisa mengendalikan kekuatan sihir
sihir lebih baik dari sebelumnya. Sebil kemudian meminta bantuan kepada Profesor Los. Dia meminta bantuan kepadanya untuk meningkatkan kemampuan barunya. Profesor Los tentu saja akan membantunya. Dia mengatakan sangat menantikan perkembangan murid-muridnya. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Sebil menyatakan perasaan kepada Profesor Los. Dia bilang menyukainya seperti ingin menjadi pasangannya. Hal ini membuat Los merasa aneh dan kebingungan saat menghadapi muridnya sendiri. Kadi dan Tiran sudah terbiasa menjalankan keseharian damai di desa penyihir. Mereka mau meluangkan waktu menemani anak-anak untuk bermain di sungai. Kadi bertanya kenapa mereka bisa berpura-pura baik, bahkan percaya kepada pengkhianat. Lalu Kudo menjawabnya, dia tidak percaya pada siapapun. Horuto juga mengatakan membangun kepercayaan itu tidaklah mudah. Dia sama sekali tidak percaya kepada Tiran, meskipun hubungan mereka yang sekarang terlihat baik-baik saja. Jadi, Horuto meminta Kadi untuk berjanji tidak akan melukai orang yang lemah. Kalau dia bisa menepati janji itu, mereka juga akan berjanji untuk tidak membunuhnya. Namun, janjinya itu tidak bisa ditepati. Tak lama setelah mereka sampai di tempat tujuan, tiba-tiba saja terjadi hal yang aneh dengan tubuhnya Kadi. Dia seperti dikendalikan oleh monster, lalu menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Horuto dan yang lainnya terpaksa harus melawannya dan segera menghabisinya. Selang beberapa hari, semua murid diperintahkan untuk kembali ke Akademi Kerajaan Wenias. Menurut informasi yang beredar, tidak akan lama lagi, desa itu akan menjadi medan perang. Sebil dan yang lainnya mengajukan protes dengan perintah tersebut. Mereka ingin ikut membantunya untuk meningkatkan pertahanan sebanyak mungkin. Jiro bilang putusan telah diberikan. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Sebil menjawab tidak masalah jika dirinya harus dikeluarkan. Tapi jika dia berguna di medan perang, dia ingin diterima lagi sebagai pengakuan atas pencapaiannya. Sebil berencana untuk melawan musuh dengan menggunakan jebakan. Dia mengusulkan memasang jebakan untuk melumpuhkan banyak musuh sekaligus. Saat ini, dia telah mempersiapkan ramuan sihir untuk digunakan di medan perang. Sisanya, mereka tinggal membuat jebakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjalankan rencananya, Sebil membutuhkan jebakan buatan Tiran sebagai kunci utama. Sementara itu, Tiran yang sudah terbiasa menjadi penjahat merasa bimbang karena akhir-akhir ini dia memiliki seseorang yang ingin dilindungi. Menurut pendeta, musuh yang akan mereka hadapi itu berjumlah 10.000 orang. Jika para penyihir membunuh mereka semua, tentu saja orang-orang akan beranggapan penyihirlah yang akan menjadi orang yang jahat. Tampaknya, musuh memang sudah merencanakan hal tersebut. Tak peduli berapa banyak tentara yang mereka kumpulkan atau seberapa kuat benteng yang telah mereka bangun, pihak lawan sudah bersiap untuk membunuh mereka. Tapi yang mereka persiapkan adalah jebakan untuk tidak membunuh musuhnya. Oleh karenanya, demi melindungi masa depan penyihir, Sebil memutuskan untuk membagi sebagian kekuatannya kepada Jiro. Ketika pasukan musuh memasuki area hutan, mereka terkena berbagai jebakan yang cukup merepotkan. Meski tubuhnya sudah terluka parah, mereka bisa pulih dengan cepat karena penyihir sudah menyiapkan ramuan penyembuh. Mereka seakan dipermainkan sekaligus diberi ampun oleh para penyihir. Dengan ini, maka 10.000 pasukan prajurit bisa dikalahkan. Namun, ada satu unit yang cerdik yang bisa melewati semua jebakan dan terus maju dengan mulus. Mereka adalah tentara bayaran setengah hewan dan tentara bala iblis. Mereka bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan kelompok kecil. Selain kemampuan fisiknya sangat kuat, mereka bisa menggunakan banyak sihir tanpa henti dan tanpa merapalkan mantra. Pendeta dan Yohei pun mulai memasuki medan pertempuran. Mereka membasmi bala bantuan tentara iblis dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Sebil dan yang lainnya bekerja sama untuk melindungi desa dari serangan tentara hewan. Mereka melakukan berbagai serangan sihir untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Kemudian, Kudo menyembuhkan setiap musuh yang mengalami luka parah. Dengan cara itulah, mereka berhasil melemahkan mental musuh untuk berhenti melakukan serangan. Namun, salah satu tentara iblis sangat sulit untuk dikalahkan. Dia bisa memulihkan diri sangat cepat, meski Yohei menyerangnya secara terus-menerus. Di saat itulah, Jiro menunjukkan kemampuan sihirnya. Dia sengaja menggunakan kekuatan yang mengerikan, serta mengintimidasi semua orang. Dengan ini, maka peperangan bisa dimenangkan oleh para penyihir. Mereka berhasil menggagalkan rencana faksi anti penyihir yang ingin menjatuhkannya. Karena Sebil dan yang lainnya sudah berkontribusi besar, mereka layak mendapatkan kelulusan sebagai murid berprestasi.